Ladies and gentlemen, welcome on board in the Indonesian lesson by Pipaloka.com. This lesson aims to help you use Indonesian confidently. Please ensure you read the transcripts. It will help you to follow the lesson presented in Indonesian. Doing activities while listening to this lesson is not prohibited. Listening to this lesson many times is highly recommended. Enjoy your lesson. Halo semua, saya Imam Mazmuri, pelajar Bahasa Indonesia di Pipaloka.com. Misi kami adalah membantu Anda berbahasa Indonesia dengan percaya diri. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang ungkapan dasar dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan mempraktikkannya dalam sebuah cerita pendek. Mengapa? Supaya Anda lebih memahami konteksnya. Siap? Mari kita mulai. Ketika belajar bahasa, ada beberapa hal dasar yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah ungkapan dasar. Ungkapan dasar adalah kata atau gabungan kata yang dipakai untuk menunjukkan suatu ekspresi dasar. Biasanya ekspresi dasar ini ada di setiap bahasa. Contohnya ekspresi minta maaf, bilang terima kasih, dan sebagainya. Di episode ini, kita akan belajar ungkapan-ungkapan dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Oh ya, Anda bisa mengulang episode ini sambil membaca transkripnya agar lebih ingat. Baiklah, ayo kita mulai. Ungkapan dasar pertama adalah terima kasih. Ungkapan ini dipakai ketika kita menerima kebaikan dari orang lain. Jangan lupa untuk berterima kasih saat menerima kebaikan. Contohnya, terima kasih sudah mengajak saya jalan-jalan. Kita juga bisa bilang makasih. Kata makasih bisa dipakai dalam kondisi informal atau kondisi santai. Contohnya, makasih ya udah ngajak aku jalan-jalan. Ungkapan dasar kedua adalah maaf. Ungkapan ini bisa dipakai untuk dua kondisi. Pertama, dipakai ketika kita melakukan kesalahan. Contohnya, maaf, saya lupa membawa kamusmu. Saya salah karena tidak membawa kamus, maka saya meminta maaf. Kedua, kata maaf bisa dipakai untuk meminta izin melakukan sesuatu. Contohnya, maaf, bisakah saya bertanya sesuatu? Ungkapan dasar ketiga adalah permisi. Ungkapan ini dipakai untuk meminta izin melakukan sesuatu. Contohnya, permisi, saya mau pulang dulu. Jangan bingung memilih antara maaf atau permisi. Keduanya bisa dipakai untuk meminta izin. Ungkapan dasar keempat adalah silakan. Ungkapan ini dipakai untuk memberi perintah secara halus atau dengan kata lain untuk memerintah secara sopan. Contohnya, silakan duduk, silakan datang kembali, silakan makan. Ungkapan dasar kelima adalah tolong. Ungkapan dasar ini dipakai saat kita butuh bantuan. Contohnya, Pak, tolong antar saya ke bandara ya. Mbak, tolong buatkan saya susu. Ungkapan dasar keenam adalah ayo. Saat kita ingin mengajak seseorang melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan kata ayo. Contohnya, ayo pergi ke pantai. Ayo belajar bahasa Indonesia. Kita juga bisa menggunakan kata yuk untuk situasi yang lebih santai. Misalnya, yuk pergi ke pantai. Yuk belajar bahasa Indonesia. Jika orang yang Anda ajak adalah orang yang perlu dihormati atau Anda ingin terdengar lebih sopan, Anda bisa menggunakan kata
mari. Contohnya, mari berangkat bersama saya. Ungkapan ketujuh adalah mohon. Saat kita ingin meminta sesuatu dengan sopan, kita bisa menggunakan kata mohon. Contohnya, mohon membuang sampah pada tempatnya. Mohon tidak parkir di sini. Saya mohon Anda segera mengumpulkan tugas. Baiklah, itu tadi adalah ungkapan dasar dalam bahasa Indonesia. Eits, jangan khawatir, Anda tidak perlu bingung untuk menghafalnya. Kita akan coba praktik menggunakannya dengan cerita pendek, sehingga Anda bisa mengingat ungkapan-ungkapan tersebut sesuai dengan konteksnya. Sudah siap? Mari kita mulai. James sedang jalan-jalan di Kota Batu, Jawa Timur. Ia jalan-jalan seorang diri. Ketika akan pergi ke alun-alun, James tersesat. Baterai teleponnya habis. Ia tidak bisa melihat peta. James lalu bertanya pada orang di jalan. Permisi, kalau saya mau ke alun-alun, saya harus lewat mana ya? Tanya James. Orang itu kaget karena James bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Orang itu penasaran bagaimana James bisa bahasa Indonesia. Maaf, kalau boleh tahu bagaimana Anda bisa bahasa Indonesia? Tanya orang itu. Oh, saya belajar bahasa Indonesia secara daring dengan guru di bipaloka.com. Jawab James. Oh, begitu. Orang itu lalu menunjukkan arah ke alun-alun. Terima kasih, kata James. Sama-sama, jawab orang itu. James lalu pergi ke alun-alun. Sampai di sana, dia duduk di atas rumput untuk istirahat. Udara di sini sejuk sekali. Tiba-tiba, ada dua orang perempuan yang datang pada James. Permisi, bisa minta tolong memfotokan kami? Tanya orang itu. Oh, tentu saja, kata James. Wow, sekarang James menjadi fotografer. Karena James bisa bahasa Indonesia, mereka lalu mengobrol. Ya, jika Anda bisa bahasa Indonesia, tidak sulit untuk mengobrol dengan orang lokal. Tiba-tiba datang seorang petugas. Mohon untuk tidak menginjak rumput di sini ya, kata petugas itu. Ups, James tidak sadar jika ada larangan untuk menginjak rumput. Silakan pindah ke sana ya, kata petugas itu dengan ramah. Maaf Pak, kata mereka. Tidak apa-apa, jawab petugas itu. Untungnya, petugas itu ramah. Dia tidak marah. Karena sudah siang, James merasa lapar. Dia ingin pergi makan siang. Kalau Anda mau, yuk kita pergi bersama, kata perempuan itu. Tentu saja James mau. James merasa beruntung bisa berbahasa Indonesia. Dia tidak hanya bisa jalan-jalan dengan mudah, tetapi dia sekarang juga punya teman baru. Nah, itu tadi cerita pendek menggunakan ungkapan dasar bahasa Indonesia. Ingat, Anda harus mengulanginya beberapa kali sambil membaca transkripnya agar lebih ingat. Jika Anda ingin belajar langsung secara personal bersama saya, Imam Mazhuri, Anda dapat menemukan saya di bipaloka.com. Baiklah, ini adalah akhir dari episode ini. Cobalah mendengarkannya beberapa kali. Itu akan membantu Anda agar semakin lancar berbahasa Indonesia. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Salam sejahtera dan sampai jumpa. Dadah. The lesson has now arrived at the end of the episode.
Practice your Indonesian with a teacher personally at bipaloka.com. Have a nice day.